Selamat datang dalam perjalanan singkat mengenang 7 peristiwa penting yang membentuk sejarah bangsa Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang kaya dengan peristiwa-peristiwa penting yang telah bentuk bangsa ini. Berikut adalah 7 kejadian penting dalam sejarah Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Akibat penculikan dari golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta berubah pikiran dan menyetujui bahwasanya proklamasi harus segera digaungkan. Beberapa orang kemudian berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Hadir di tempat itu Soekarni India dan Mbah Diro dari golongan pemuda. Sementara itu, dari golongan tua, di antaranya ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah naskah disepakati, Sayuti Melik diminta untuk mengetiknya. Sebelum naskah dibacakan, terlebih dahulu digelar upacara yang dipimpin oleh Latif Hendraningrat. Tanpa adanya protokol. Lalu Bung Karno memulai pidato disusul pembacaan teks proklamasi. Usai membaca teks proklamasi, sangsaka merah putih dikibarkan oleh Latif dan Suhut perlahan-lahan. Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Pertemuan perdamaian dunia pernah diadakan di Gedung Merdeka, Bandung pada 18 sampai 24 April tahun 1955 atau biasa dikenal Konferensi Asia Afrika. Dampak KAI terhadap politik global sangat signifikan. Konferensi ini dipimpin oleh PM Ali Sastroamidjojo dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Sebanyak 29 dari 30 negara di kawasan Asia Afrika datang ke pertemuan ini. Afrika Tengah saat itu absen karena situasi di negaranya belum stabil. Tujuan KA meliputi memajukan kerjasama antar bangsa, membahas persoalan ekonomi, sosial, dan budaya, mencari penyelesaian bagi masalah kedaulatan nasionalisme dan kolonialisme, serta memperkuat kedudukan Asia Afrika dalam usaha perdamaian dunia. Pelaksanaan KA pertama kali di Bandung pada tahun 1955 menjadi bukti nyata peran aktif Indonesia dalam menggalang kerjasama antar bangsa Asia dan Afrika. Indonesia berhasil mempersiapkan kota Bandung sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh 29 negara. Pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 di Jakarta, Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh sekelompok perwira militer yang tergabung dalam organisasi yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Mereka berupaya untuk mengkudeta pemerintah dan menguasai kekuasaan dengan menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira menengah. Para korban tersebut kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Dalam waktu singkat, Gerakan 30 September berhasil menguasai beberapa lokasi strategis di Jakarta, termasuk stasiun radio dan beberapa markas militer. Namun upaya mereka untuk mengambil alih kekuasaan dengan cepat digagalkan oleh pasukan militer yang setia kepada pemerintah. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad, mengambil alih komando dan memimpin operasi penumpasan pemberontakan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober, pemberontakan berhasil dipadamkan, dan pasukan yang terlibat dalam G30 SPKI ditangkap atau dibunuh. Setelah pemberontakan tersebut, terjadi aksi balasan yang melibatkan penangkapan, penahanan, dan eksekusi massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau mendukung PKI. Runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Keruntuhan masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada Mei tahun 1998
menjadi titik balik kebangkitan era reformasi Indonesia. Saat itu, banyak masyarakat yang telah muak bergabung membentuk aliansi besar. Presiden Soeharto didesak untuk mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Beliau akhirnya menyatakan mundur dari posisinya pada 21 Mei tahun 1998. Era reformasi yang akan segera dimulai dituntut bisa mengubah sistem politik, transparansi dalam pemerintahan, dan penegakan hukum lebih baik. Pertempuran Surabaya tahun 1945. Selepas proklamasi, Indonesia tidak langsung terbebas sepenuhnya dari belenggu penjajah. Bahkan pada 25 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu pimpinan Brigjen A.W.S. Malabi justru mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Hadirnya pasukan asing ini memicu kecurigaan tentara dan para pemuda. Setelah terbukti ditunggangi NICE, pada 27 Oktober tahun 1945, pertempuran menyala tidak dapat dihindarkan lagi. Akibat perang tersebut, Brigjen Malabi menjemput ajalnya. Pada 10 November tahun 1945, Surabaya digempur lewat darat, laut dan udara. Namun para pejuang terus bertahan sampai 3 minggu lamanya. Karena kekuatan yang tidak berimbang, Surabaya akhirnya dikuasai sekutu. Hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan besar yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta, yang pada saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tujuan utama serangan ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan penjajah. Pada dini hari tanggal 1 Maret tahun 1949, serangan dimulai dengan koordinasi yang baik antara berbagai kesatuan TNI. Dalam waktu 6 jam pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta. Serangan ini menunjukkan kemampuan militer Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan operasi militer skala besar. Keberhasilan ini memberikan semangat dan dorongan moral yang tinggi kepada rakyat Indonesia serta mempermalukan pihak Belanda yang mengklaim telah berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia. Tsunami Aceh tahun 2004, salah satu bencana terbesar di Indonesia. Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember tahun 2004. Gelombang tsunami menyapu pesisir Aceh pasca gempa dangkal berkekuatan M9.3 yang terjadi di dasar Samudera Hindia. Gempa yang terjadi bahkan disebut ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada dalam sejarah. Persatuan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan bencana alam tsunami Aceh ini sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Sejak saat itu bantuan internasional pun berdatangan untuk menolong masyarakat yang terkena bencana tsunami Aceh. Jumlah korban dari peristiwa alam tsunami Aceh tersebut disebut mencapai 230.000 jiwa. Jumlah itu bukan hanya datang dari Indonesia sebagai negara terdampak paling parah, namun juga dari negara-negara lain yang turut mengalami bencana ini. Setiap kejadian ini memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, politik, dan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Itulah 7 peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih kita kenang dan pelajari. Dengan mengingat masa lalu, kita dapat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan. Bantu subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.